Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Zafaradina dengan NIM 221510049 ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Praktik Analisis Praktikum Pengolahan Limbah Cair Rumah Makan dengan Pemanfaatan Limbah Tempurung Kelapa dan Limbah Rambut. Apa alasan ilmiah di balik pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai bahan utama dalam prototip ini? Jelaskan sifat absorpsi karbon aktif dari tempurung kelapa dan kemampuan serap minyak pada rambut. Limbah tempurung kelapa dipilih karena struktur berpori mikro dan kandungan karbon tinggi yang berfungsi sebagai adsorben alami, menyerap zat pencemar organik melalui adsorpsi fisik di permukaan luas mikropori. Studi Jurnal Integrasi 2024 dan Jurnal Serambi Engineering 2025 membuktikan bahwa BOD hingga 57,21% dan COD 49,36% pada waktu kontak 90 menit. Limbah rambut dipilih berkat kandungan keratin lipofilik alami yang efektif mengadsorpsi minyak, logam berat, serta polutan organik lainnya, seperti didukung Romain Journal of Biophysics yang menyoroti sifat ini untuk filtrasi organik tinggi. Pemilihan ini selaras dengan prinsip ramah lingkungan di kesehatan lingkungan. Apa saja parameter pencemar utama minyak, lemak, BOD, COD, TSS yang ditargetkan untuk dikurangi dan mengapa parameter-parameter tersebut bahaya bagi lingkungan? Parameter utama yang ditargetkan meliputi minyak atau lemak, BOD, biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, serta TSS, total suspended solids. Bahan organik ini berbahaya karena menyebabkan penurunan oksigen terlarut di perairan penerima, memicu autofikasi pertumbuhan mikroorganisme patogen, bau tidak sedap, serta kontaminasi air tanah dan permukaan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat sekitar. Bagaimana konsep limbah mengolah limbah waste to treat waste yang diterjemahkan dalam proyek ini? Jelaskan dari segi ekonomi sirkular dan pengurangan beban limbah secara keseluruhan. Konsep waste to treat waste diterapkan dengan mengubah limbah organik lokal tempurung kelapa dan rambut menjadi media filtrasi aktif untuk mengolah limbah cair TPP, mendukung ekonomi sirkular melalui pengurangan volume limbah padat sekaligus biaya pengolahan rendah secara keseluruhan. Ini meminimalkan beban lingkungan dengan siklus reus berkelanjutan tanpa bergantung bahan sintetis. Apa keunggulan dan kelemahan utama dari pendekatan bahan alam tempurung kelapa dan rambut ini dibandingkan dengan bahan kimia atau teknologi pengolahan konvensional? Keunggulan pendekatan berbahan alami: biaya rendah, mudah didapat lokal, ramah lingkungan tanpa residu kimia, serta efektif untuk adsorpsi organik di konteks UMKM. Kelemahan: rambut rentan dekomposisi dan clogging pada aliran padat tinggi, arang kapasitas adsorpsi terbatas hingga saturasi cepat, serta kurang stabil dibanding teknologi konvensional seperti koagulasi kimia atau membran yang lebih tahan lama tapi mahal dan berpotensi polusi sekunder. Jelaskan secara rinci desain prototip alat yang kalian buat. Gambarkan skema air mulai dari inlet, perlakuan, tahapan filter atau adsorpsi menggunakan tempurung kelapa dan rambut hingga outlet. Prototip berupa tabung filtrasi vertikal setinggi 100 cm dengan alir gravitasi dari inlet atas ke outlet bawah. Bahan kerikil zeolit 25 cm atas untuk filter mekanis kasar dan penyangga. Lapisan inti 50 cm tengah. Desain 1 rambut plus kain kasa untuk
filtrasi fisik. Desain 2 arang tempurung kelapa untuk adsorpsi kimiawi, serta kerikil 25 cm bawah untuk drainase. Skema air mencakup perlakuan saring kasar sebelum masuk media utama. Bagaimana proses preparasi atau aktivitas limbah tempurung kelapa sebelum digunakan sebagai media filter atau absorben? Apa tujuan dari setiap tahap preparasi tersebut? Proses preparasi: cuci, potong, keringkan, pirolisis, pembakaran terkontrol hingga jadi arang aktif. Setiap tahap bertujuan membersihkan impuritas, mengembangkan pori mikro untuk adsorpsi bau H2O5, warna organik, dan senyawa kimia seperti kaporit, meningkatkan luas permukaan efektif. Bagaimana peran dan penempatan limbah rambut dalam sistem? Apakah rambut digunakan sebagai pre-filter, dicampur, atau menjadi lapisan terpisah? Jelaskan fungsinya. Rambut ditempatkan sebagai lapisan terpisah 50 cm di tengah. Desain 1. Dibungkus kain kasa, berfungsi sebagai pre-filter fisik yang menjerat partikel suspensi kecil, mikrodebris, lumut, serta serat halus melalui struktur serabut seperti jaring alami, cocok untuk kekeruhan rendah. Apa pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan pasir filter, ukuran partikel tempurung kelapa, dan kepadatan ikatan rambut? Faktor operasional apa saja seperti laju alir, resiko penyumbatan yang mempengaruhi desain ini? Ketebalan 50 cm media inti memastikan waktu kontak optimal 90 menit. Ukuran partikel arang halus 1-2 mm, memaksimalkan pori tanpa hambat alir. Kepadatan ikatan rambut rapat, cegah bypass partikel. Faktor operasional utama: laju alir, gravitasi, hindari terlalu cepat, kurangi efisiensi. Risiko clogging tinggi pada rambut akibat padatan suspensi, seperti debit adjustable untuk adaptasi volume limbah rumah makan. Bagaimana metode pengambilan sampel limbah cair rumah makan yang kalian lakukan? Apa saja parameter yang diukur sebelum dan sesudah pengolahan dengan prototip? Sampel diambil dari TPP SPPG 45 sebagai representasi limbah cair pengolahan pangan mirip rumah makan. Metode komposif atau proporsional, parameter diukur pra atau pro, BOD, COD, TSS, implisit via kekeruhan, bau, warna, serta minyak atau lemak visual. Apa prosedur pengujian kerja prototip? Contoh: berapa lama waktu kontak, berapa volume limbah yang diuji, bagaimana sistem pengalirannya, batch atau kontinu. Pengujian kontinu dengan alir gravitasi, waktu kontak 90 menit, optimal per literatur, volume sampai sampel 10-20 liter per run. Monitoring debit inlet atau outlet, sampling offline interval untuk analisis lab standar. Kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi selama pembangunan instalasi atau pengujian prototip di lokasi rumah makan? Bagaimana solusi yang diberikan? Kendala: clogging rambut oleh suspensi tinggi, dekomposisi organik pemicu mikroba, saturasi arang cepat, lepas partikel halus awal. Solusi: backwash rutin, multilayer sequencing, aktivitas kimia arang, prasaring inlet. Berdasarkan data yang diperoleh, seberapa efektif prototip
prototip ini dalam menurunkan konsentrasi polutan minyak atau lemak bahan organik kekeruhan. Tampilkan data berbanding sebelum dan sesudah dalam bentuk grafik atau tabel. Prototip efektif arang turunkan BOD 57,21%, COD 49,36%, kekeruhan atau bau signifikan lebih baik daripada rambut. Tabel berbanding pra atau post. Contoh BOD awal tinggi, post 50%, grafik tren penurunan linear awal. Media manakah tempurung kelapa atau rambut yang menurut analisis kalian memberikan kontribusi paling signifikan dalam penurunan polutan tertentu? Mengapa demikian? Arang tempurung kelapa dominan untuk penurunan BOD, COD kimiawi berkat mikropori adsorpsi. Rambut unggul filtrasi fisik atau TSS tapi kurang kimiawi. Kontribusi signifikan beda per parameter. Bandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan studi literatur atau penelitian sejenis. Apakah hasilnya konsisten? Jika ada perbedaan, apa faktor penyebabnya? Hasil konsisten dengan Jurnal Integrasi 2024 dan Serambi Engineering 2025 pada efisiensi serupa. Perbedaan potensial dari aktivitas arang tidak optimal atau komposisi limbah TPP lebih kompleks daripada lab scale. Berapa perkiraan umur pakai lifetime dari media filter sebelum jenuh dan perlu diganti? Apa indikator yang menunjukkan media sudah jenuh? Estimasi 1-3 bulan sebelum saturasi. Indikator naik BOD atau COD lebih ke 2020%, bau atau warna kembali, debit turun kurang 30%, ganti arang full, rambut parsial atau backwash mingguan. Dari segi biaya, bagaimana perbandingan estimasi biaya pembuatan prototip ini dengan sistem pengolahan sederhana lainnya? Analisis kelaikan ekonomi untuk skala rumah makan UMKM. Estimasi prototip kurang 500.000 limbah gratis, tabung PVC murah, jauh lebih rendah dibanding sistem konvensional 5-10 juta. Kelayakan tinggi untuk UMKM rumah makan dengan ROI cepat via compliance regulasi limbah. Apa dampak lingkungan yang lebih luas dari adopsi sistem seperti ini, baik dari sisi pengurangan limbah rumah makan maupun pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan rambut? Dampak luas, kurangi emisi organik TPP ke perairan atau hindari eutrofikasi. Reus tonase limbah tempurung atau rambut tahunan. Dukung Zero Waste Nasional, lindungi kesehatan masyarakat dari patogen air tercemar. Apa rekomendasi kalian untuk perbaikan atau pengembangan prototip ke depan? Misal kombinasi dengan tanaman, fitoremediasi, sistem aerasi, atau optimasi desain untuk kapasitas lebih besar. Multilayer kerikil rambut pasir silka, arang kerikil, arang aktif industri, aktivasi kimia NaCl atau asam asetat, backwash katup, keran, debit, outlet, aerasi opsional. Jika akan diimplementasikan secara nyata, aspek perawatan atau maintenance rutin apa saja yang diperlukan oleh pemilik rumah makan? Buatlah panduan secara singkat untuk mereka. Harian, cek debit atau kekeruhan, bersih inlet,
mingguan backwash lapisan atas 5-10 menit, bulanan ganti arang jika saturasi, cuci rambut anti dekomposisi, tahunan inspeksi tabung integritas. Sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan, apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari tugas lapangan berbasis project based learning seperti ini? Project based learning tunjukkan transisi teori kesehatan lingkungan ke solusi lapangan, inovasi limbah lokal efektif tapi butuh adaptasi praktis, clogging saturasi, dorong critical thinking untuk skalabilitas UMKM berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.